Bapak, perkenalkan saya Dr. Citra yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Anam, Bapak Anang, umurnya berapa? 20 tahun. Baik Bapak, datang kemari ada keluhan apa yang bisa saya bantu? Saya nyeri di perut kanan bawah. Di perut kanan bawah Pak ya? Ya, Sejak kapan itu Pak sakitnya? sejak 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bagian perut Bapak, di mana untuk mengetahui apakah Bapak mengalami appendicitis atau kolesistitis, di mana saya juga akan melanjutkan pemeriksaan untuk memeriksa hernia, apakah Bapak mengalami hernia atau tidak. Pemeriksaan ini diharuskan untuk Bapak membuka baju. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak silakan membuka baju dan langsung tidur di atas kasur sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu ya. Baik. Baik. Baik Bapak, di sini bisa membuka bajunya. Ya. Bapak relax saja nih, bisa tolong ditekuk kedua lututnya. Hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan inspeksi. Di sini terlihat dari bentuk perut Bapak antara kanan dan kiri sama atau simetris. Saya juga tidak menemukan adanya perubahan warna atau tanda-tanda radang, warna kulit sama dengan warna sekitar. Saya juga tidak menemukan adanya perbesaran massa organ di dalam rongga perut Bapak. Dilanjutkan pada pemeriksaan auskultasi. Di sini saya akan melakukan auskultasi di 4 kuadran perut Bapak. Baik, dari hasil auskultasi saya mendengar usus bising usus Bapak itu normal, masih dalam rentang 5-34 kali per menit, dan juga saya tidak menemukan adanya suara tambahan seperti fiction trap atau butuh ritmik. Lalu dilanjutkan pada pemeriksaan perkusi, dimulai dari perkusi di bagian kanan atas. Baik, dari hasil perkusi di 4 kuadran Bapak normal, suaranya adalah timpani. Dilanjutkan pada pemeriksaan palpasi di seluruh kuadran atau seluruh regio pada perut Bapak. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Tidak ya? Ada rasa nyeri? Ya. Ada Ya. rasa nyeri Pak? Di sana ada nyeri. Baik. Di palpasi ini Bapak mengeluhkan rasa nyeri di bagian perut kanan bawah ya. Lalu dilanjutkan pada pemeriksaan dari tes ASI tes. Bapak bisa miring ke sebelah kiri. Baik. Kembali lagi Pak. Saya kembali tekuk. Pada pemeriksaan tes ASI tes ini saya tidak menemukan adanya perubahan suara dari peka ke timpani. Suaranya masih normal, dan ini suara timpani saja. Dilanjutkan dengan pemeriksaan tes undulasi. Bapak bisa seperti ini Pak tangannya. Ya, di bagian perutnya Pak. Baik. Ya. Baik Pak, sudah. Pada tes undulasi ini saya tidak menemukan adanya cairan maupun massa di dalam rongga perut Bapak. Ini tandanya perut Bapak masih normal. Baik, dilanjutkan untuk pemeriksaan Murphy sign. Saya menekan di lateral otot rectus abdominis tepat di bawah iga terakhir. Baik. Bapak bisa bernapas dalam. Hembuskan. Ada rasa nyeri Pak? Tidak.
Ya, baik. Dilanjutkan pada pemeriksaan McBurney, saya mengambil garis sepertiga lateral dari umbilikus dan juga sias. Bernapas dalam, Pak. Ada rasa nyeri? Ada ya. Baik, Bapak mengeluhkan nyeri pada tes McBurney ini. Dilanjutkan pada tes rebound tenderness. Ada rasa nyeri? Ada. Ya, ada. Dilanjutkan pada pemeriksaan crossing side. Ada rasa nyeri, Pak? Di kanan? Ada. Ada nggak? Baik. Baik, Bapak bisa diluruskan kedua kakinya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan psoas sign. Bapak, saya angkat ya kaki kanannya. Baik, ditahan, Pak. Ada rasa sakit, Pak, di bagian perut? Di bagian sini. Ya, baik. Kembali. Dilanjutkan obturator sign. Bapak, saya angkat ya kakinya, ditekuk, Pak. Baik. Dimulai ya, Pak. Ya. Ada rasa nyeri, Pak, Ada. ya? Ya. Baik, yang terakhir Bapak bisa batuk sekencang-kencangnya. Baik, ada rasa nyeri, Pak, di bagian perut? Tidak. Ada di bagian mana? Iya, di sini. Di kanan bawah nih. Baik. Pemeriksaannya sudah selesai nih, Pak. Dilanjutkan untuk pemeriksaan hernia. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan hernia. Di sini saya berdiri di sebelah kanan pasien. Jika pasien mengeluhkan benjolan di sebelah kanan, jika pasien mengeluhkan benjolan di sebelah kiri, maka pemeriksa haruslah berdiri di sebelah kiri pasien. Baik, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan inspeksi. Di sini saya tidak melihat adanya perubahan warna kulit dan juga tanda-tanda radang di sekitar kulit atau yang dikeluhkan. Lalu untuk skrotum pasien antara kanan dan kiri sama atau simetris. Bapak bisa mengedan. Baik, di sini saya saat pasien melakukan mengedan, saya tidak menemukan adanya benjolan yang keluar. Lalu dilanjutkan pada pemeriksaan palpasi. Di sini saya memulai pemeriksaan palpasi dengan finger test, yakni menggunakan jari kedua pada tangan sebelah kanan. Di sini saya melakukan penekanan di annulus externus yang ditandai pada nomor 2. Sebelumnya, jika ada benjolan, maka benjolan tersebut haruslah direposisi terlebih dahulu atau dimasukkan. Setelah itu, suruh pasien untuk mengedan. Baik, Bapak bisa mengedan. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya benjolan pada finger test. Jika ada benjolan di sebelah ujung jari, maka pasien mengalami heel atau hernia inguinalis lateralis. Jika benjolan terdapat di pinggir jari, itu tandanya pasien mengalami hernia inguinalis medialis. Lalu dilanjutkan pada pemeriksaan Zeeman test, di mana saya menggunakan 3 jari pada tangan kanan. Jari kedua itu saya letakkan di annulus internus, jari ketiga saya letakkan di annulus externus, dan jari keempat saya letakkan di fossa ovuli. Sebelumnya, jika ada benjolan, maka benjolan tersebut haruslah direposisi terlebih dahulu. Selanjutnya, menyuruh pasien untuk mengedan. Baik, Bapak bisa mengedan. Baik, pada pemeriksaan Zeeman test, saya tidak menemukan adanya benjolan. Jika terdapat benjolan pada jari kedua, itu tandanya pasien mengalami hernia inguinalis lateralis. Jika terdapat benjolan pada jari ketiga, itu tandanya pasien mengalami hernia inguinalis medialis. Dan jika teraba benjolan pada jari keempat, itu tandanya pasien mengalami hernia femoralis. Yang terakhir adalah pemeriksaan thumb test, di mana saya menggunakan jari pertama atau jari jempol di bagian tangan kiri.
yang saya letakkan pada anulus internus. Sebelumnya, jika terdapat benjolan, haruslah direposisi terlebih dahulu benjolannya, lalu menyuruh pasien untuk mengedan. Baik, Bapak bisa mengedan? Baik, jika terlihat adanya benjolan yang keluar pada anulus externus, itu tandanya pasien mengalami hernia inguinalis medialis. Jika tidak terlihat benjolan, itu tandanya pasien mengalami hernia inguinalis lateralis. Baik, sekian dari pemeriksaan hernia. Bapak bisa mengenakan kembali pakaiannya sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu Bapak bisa duduk di sebelah sini. Saya akan menerangkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Terima kasih. Bapak bisa silakan duduk, Pak. Baik, Bapak dari hasil pemeriksaan tadi memang betul Bapak mengeluhkan nyeri di perut kanan bawah, di mana di sini saya rasa Bapak mengalami apendisitis atau peradangan pada umbai cacing Bapak. Namun pada pemeriksaan hernia saya tidak menemukan adanya benjolan, di mana ini tandanya Bapak tidak mengalami hernia. Di sini saya akan merujuk Bapak ke spesialis bedah untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Apa ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada. Ini surat rujukannya nih, Pak. Bapak bisa memberikannya ke spesialis bedah. Demikian Pak pemeriksaan hari ini. Terima kasih atas kesemuanya. Semoga Bapak lekas sembuh ya. Baik, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Selamat pagi.